Malam, Bapak dosen Bambang Biru Hartarto. Perkenalkan, kami dari tim Java Remote. Pada kesempatan ini, kami akan mendemonstrasikan hasil pengembangan proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Pemagangan Mahasiswa Berbasis Web, atau bisa disebut Magangku. Magangku merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk membantu pengelolaan proses pemagangan mahasiswa secara terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk mempermudah koordinasi antara mahasiswa, mitra perusahaan, dosen pembimbing, dan admin program studi dalam setiap tahapan pelaksanaan magang. Mulai dari proses registrasi mitra perusahaan, publikasi lowongan, pengajuan magang oleh mahasiswa, penentuan dosen pembimbing, hingga pengunggahan dan proses review laporan akhir magang. Melalui aplikasi ini, seluruh proses administrasi pemagangan dapat dilakukan secara digital dalam satu platform, sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih efektif, terstruktur, dan mudah dipantau oleh di setiap pengguna sesuai dengan hak aksesnya. Pada video demonstrasi ini, kami akan memperlihatkan alur penggunaan aplikasi berdasarkan peran masing-masing pengguna, dimulai dari admin program studi, dilanjutkan dengan mitra perusahaan, mahasiswa, dan diakhiri oleh dosen pembimbing, sehingga keseluruhan proses bisnis pada sistem magangku dapat terlihat secara utuh. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai demonstrasi aplikasi magangku. Selanjutnya, untuk materinya akan dijelaskan oleh Yakananda Putra. Karena mahasiswa belum memiliki akun, mari kita register terlebih dahulu. Nah, di sini kita membuat akun dengan email students dari Universitas Sampikong Yogyakarta. Oke, ini adalah tampilan dashboard mahasiswa. Supaya mahasiswa itu bisa melamar magang, maka mahasiswa harus melakukan atau melengkapi profil terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa login dosen terlebih dahulu. Dan juga login admin prodi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita bisa register mitra perusahaan atau perusahaan yang ingin mendaftarkan magang di website ini.
supaya perusahaan bisa menginputkan lowongan, maka perusahaan harus meminta verifikasi oleh admin prodi, atau admin prodi harus memberikan verifikasi kepada perusahaan tersebut agar perusahaan tersebut bisa menginputkan lowongan magang. Ini setuju ya? Oke. Selanjutnya perusahaan bisa menginputkan lamaran atau lowongan yang ingin dicari oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu supaya bisa tampilan lowongan ini bisa ditampilkan di dashboard mahasiswa atau di dalam landing page, maka admin prodi harus memverifikasi terlebih dahulu. Ini disetujui. Selanjutnya mahasiswa bisa mendaftar magang. Lamar, terus mengisi identitas di form ini. Selanjutnya bisa mengunggah dokumen yang dibutuhkan seperti CV, surat lamaran, dan transkrip nilai. Ini yang memilih tanggal mulai magang atau mahasiswa. Kapan mahasiswa bisa mulai magang? Ini kirim lamaran. Selanjutnya kita bisa memantau status lamaran di pendaftaran. Jadi status ini masih menunggu verifikasi berkas dari mitra perusahaan. Oke, daftar pelamar. Nah, di sini kita bisa melihat atau mereview dokumen-dokumen dari mahasiswa yang melamar. Nah, jika berkas itu sesuai, maka perusahaan bisa langsung menyetujui berkas. Otomatis di menu pendaftaran untuk mengecek status lamaran ini bisa berubah menjadi berkas disetujui dan bisa langsung ke interview. Perusahaan bisa memilih tanggal interview, jam, di dashboard mahasiswa bisa muncul kapan mulai interview, yaitu hari Kamis tanggal 6 Agustus di jam 1 siang. Nah, jika perusahaan itu jika interviewnya itu berhasil, maka perusahaan bisa meloloskan dan bisa menerima magang. Di sini kita bisa menunggu konfirmasi dari mahasiswa. Ini supaya mahasiswa itu bisa jadi jika mahasiswa itu ketemu magang atau lebih dari satu halangan, maka mahasiswa harus melakukan konfirmasi supaya kenapa mahasiswa harus melakukan konfirmasi? Ini supaya mahasiswa
hanya bisa mengklik tambahan konfirmasi. Nah, ini supaya mahasiswa hanya bisa mengikuti satu magang saja. Fitur ini berguna untuk jika mahasiswa itu keterima di 2 magang, nah, dan mungkin mahasiswa cocok di perusahaan A. Nah, mahasiswa klik konfirmasi. Di perusahaan B itu akan otomatis mahasiswa itu langsung membatalkan magang. Nah, seperti ini. Konfirmasi permintaan. Ini otomatis mahasiswa sudah menyetujui bahwa dia keterima magang di perusahaan tersebut. Selanjutnya mahasiswa bisa memilih dosen pembimbing. Ya, kita memilih Pak Muhammad Ali. Oke, kita kirim. Selanjutnya kita ke dashboard dosen untuk menyetujui atau tidak. Dosen bisa menyetujui atau tidak. Nah, jika disetujui maka akan menunggu verifikasi dari admin prodi. Ini bisa disahkan bimbingan. Nah, selanjutnya mahasiswa bisa memilih konversi SKS. Kategori wajib. Ini kita bisa menginputkan CPMK. Di satu matkul itu ada banyak CPMK. Oke, ajukan konversi. Selanjutnya itu ada status pengajuan konversi di mana pemrograman web masih menunggu konfirmasi. Kita bisa ke dosen untuk menyetujui atau tidaknya konversi tersebut. Ini menunggu. Nah, jika mata kuliah ini sesuai dengan yang dimakamkan, mungkin dosen bisa untuk menyetujui review pengajuan konversi. Misalnya bisa ke admin prodi untuk memverifikasinya. Oke. Selanjutnya perusahaan bisa menginputkan tanggal mulai dan selesainya magang. Ini mungkin tanggal 19 sampai tanggal 30 November. Simpan periode. Ini magang berhasil diinputkan. Selanjutnya mahasiswa bisa mengupload laporan harian. Ini masih menunggu review dari dosen pembimbing. Sini kita bisa masuk ke menu dosen pembimbing untuk mereview laporan magang mahasiswa. Lihat laporan, unduh. Ini jika disetujui maka bisa langsung setuju. Selanjutnya jika mahasiswa itu udah selesai magang,
maka perusahaan itu bisa mengubah status menjadi selesai. Nah, ini beri nilai akhir, beri penilaian akhir. Simpan. Oke, status berhasil diubah menjadi selesai. Dan di dashboard mahasiswa bisa dilihat status magang menjadi magang selesai. Kita bisa keluar. Sekian dari tim kami Java Imut, kurang lebih mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam, salam sejahtera.